Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Francisca Selituna, mahasiswa dari kelompok KKN KSL PT 41 dengan lokasi KKN di Kabupaten Simolu, Kecamatan Tepo Barat, Desa Salur. KKN saya ini merupakan KKN Pulau Terluar. Pada KKN ini, saya mengangkat program yaitu pembuatan abon ikan. Kenapa saya mengangkat program ini untuk dilakukan di Desa Salur? Karena Desa Salur itu kan berada di daerah pesisir. Di daerah pesisir itu sumber daya perikanannya cukup melimpah dan cukup banyak dan mudah ditemui gitu. Oleh sebab itu, untuk menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat di Desa Salur ini, kita perlu melakukan inovasi atau pengolahan terhadap produk-produk perikanan. Salah satunya pembuatan abon ikan seperti ini. Dan saya juga sudah bertanya dan berkomunikasi dengan salah satu warga di Desa Salur. Dia mengatakan bahwa di desanya belum dikenal oleh banyak orang tentang pembuatan abon ikan seperti ini. Maka dari itu, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana pembuatan abon ikan. Nah, di pembuatan abon ikan ini saya menggunakan ikan tongkol. Ikan tongkol itu berasal dari laut kan. Jadi untuk masyarakat yang ada di Desa Salur tentu saja pasti bisa menggunakan ikan tongkol seperti yang saya gunakan saat ini. Saya menggunakannya sebanyak 850 gram dan saya juga menggunakan santan sebanyak 550 ml. Di sini juga ada bumbu-bumbu yang akan saya haluskan nanti dan di sini juga ada bumbu-bumbu halusnya. Ada gula merah, gula, garam, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Sebelum kita mengolah bahan-bahan tersebut, kita harus cuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita itu terbebas dari segala jenis kuman dan bakteri yang merugikan yang bisa menyebabkan penyakit. Kita cuci tangannya mulai dari telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Kemudian kita bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu, kita keringkan deh tangannya. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap menghaluskan bumbu-bumbu. Pertama kita masukin dulu bawang putih, lalu bawang merah, kemudian kita masukkan cabai rawit, masukkan cabai merah. Cabai merahnya ini saya potong-potong supaya dia mudah saat di blender nanti. Kemudian untuk bahan pencairnya saya menggunakan santan supaya rasanya lebih enak. Jangan lupa kita masukkan kunyit untuk memberi warna kuning kecoklatan pada abonnya. Ini bumbunya kita blender sampai benar-benar halus. Setelah itu kita siapkan wajan, lalu kita masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Minyak gorengnya ini berguna untuk menumis bumbu yang udah kita buat tadi. Lalu kita masukkan bumbunya, kita aduk-aduk agar si bumbu dan minyaknya tercampur merata. Setelah bumbunya kehirup aroma wanginya, kita masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Ini supaya menambah aroma wangi juga pada abonnya nanti. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian setelah kita aduk-aduk, kita masukkan jahe dan lengkuas yang udah kita memarkan supaya aroma dari jahe sama lengkuas ini keluar, makanya kita memarkan. Kemudian masukkan garam dan gula. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai bumbu-bumbunya itu tercampur merata. Setelah kita aduk, kita masukkan ikan tongkol yang udah kita suwir-suwir tadi. Suwirnya sampai benar-benar halus ya, supaya mendapatkan kualitas abon yang baik. Di sini saya tidak terlalu halus.
Kemudian setelah itu kita masukkan santan yang udah kita siapkan. Setelah itu kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, kalau misalnya udah tercampur merata, kita masukin gula merah, asam jawa, lada, dan ketumbar. Saya tidak merekam untuk memasukkan gula merah, asam jawa, sama ketumbarnya karena saya lupa di situ. Nah, itu kan udah kita aduk-aduk terus. Jadi dia sampai kering kayak gini. Kalau udah kering, abonnya jangan dibiarkan. Dia tetap harus diaduk-aduk supaya nggak ada yang lengket di wajannya nanti. Lalu kita aduk-aduk sampai dia benar-benar kering dan warnanya berubah jadi kecoklatan. Kalau ini kan masih ada kandungan airnya. Nah, kalau misalnya udah jadi, dia nggak ada lagi kandungan airnya. Dan akan jadi seperti ini. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 jam untuk membuat abon dari masih basah tadi di awal sampai dia benar-benar kering seperti ini. Kemudian ini udah bisa kita masukkan ke dalam wadah. Kalau udah dimasukin ke dalam wadah, wadahnya itu harus kita tutup supaya dia bisa tak disimpannya lama. Udah jadi deh. Sekian pembuatan abon dari saya. Terima kasih. Semoga kalian mencobanya.